Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lena Panggala, NPM 2020-520017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Etika Profesi Akuntansi, yaitu tentang etika profesi, norma, dan kode etik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika. Nah, etika itu berasal dari mana sih? Nah, di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, tempat tinggal, pandangan rumput, kebiasaan adat, akhlak, watak, dan perasaan serta berpikir. Nah, menurut Ronald F. Duska dan Brenda C. Duska mengartikan etika seperti ini. Yang pertama, sebuah disiplin ilmu terkait dengan apa yang baik dan buruk dan kewajiban moral. Yang kedua, serangkaian prinsip-prinsip moral dan nilai. Yang ketiga, teori mengenai sistem nilai, moral, dan prinsip perilaku yang mengatur individu itu. Berikutnya, menurut Karel Sosiopater mempersempit penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, penilaian tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia. Yang kedua, sebagai cabang ilmu, tepatnya cabang filsafat, yakni pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Berikutnya, pengertian ajaran moral. Ajaran moral merupakan serangkaian petunjuk konkret bagaimana manusia harus hidup sebagaimana manusia yang baik. Menurut Jonathan Haidt, ajaran moral itu meliputi nilai-nilai. Yang pertama, keutamaan dan norma yang secara bersama-sama mengatur kepentingan pribadi dan membuat masyarakat hidup dalam kebersamaan. Dengan kata lain, ajaran moral berfungsi untuk membentuk perilaku baik seseorang dalam relasi sosialnya. Sedangkan menurut R.F. Atkinson, moral adalah serangkaian sistem nilai dan keyakinan dalam masyarakat untuk membentuk kualitas perbuatan. Sistem nilai itu bersumber dari orang-orang bijaksana atau agamawan dan dinyatakan dalam petua-petua, nasihat-nasihat, wejangan, peraturan dan perintah yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan Reinhold mengatakan the art of living together. Nah, etika, moral plus akhlak ini tadi sudah kita jelaskan tentang etika itu berasal dari mana, namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Kalau etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yaitu kebiasaan yang dianggap baik atau buruk. Nah, istilah etika diartikan sebagai ilmu atau filsafat tentang nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Sedangkan moral dalam bahasa Latinnya mores atau jamak dalam kata mos. Artinya, ada kebiasaan, istilah moral ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai kebiasaan. Istilah moral ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik, hendak wajar, atau yang diukur dari tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak, bentuk jamak dari khuluq, yakni berarti tingkah laku. Berikutnya, hubungan etika, moral plus akhlak. Nah, hubungan etika, moral plus akhlak ini ada 5. Yang pertama, etika menggunakan penilaian akal atau filsafat. Sedangkan moral menggunakan penilaian akal atau daerah sekitar. Dan akhlak menggunakan akal dan agama atau wahyu. Yang kedua, etika tidak mutlak dan universal. Sedangkan moral bersifat lokal dan akhlak bersifat mutlak universal. Yang ketiga, etika menjurus kepada teori. Moral menjurus kepada praktek. Sedangkan akhlak menjurus juga kepada praktek sama seperti moral tadi. Berikutnya yang keempat, etika membicarakan bagaimana seharusnya. Moral bagaimana adanya. Sedangkan akhlak bagaimana seharusnya dan adanya. Yang kelima, etika itu objeknya sesama manusia. Sedangkan moral objek sesama manusia dan akhlak objek manusia dan Tuhan. Berikutnya, etika versi etiket.
Etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan atau kata krama, sedangkan etika memberikan nilai pada cara. Etiket lebih menekankan fungsi sosio-relasional, sedangkan etika fungsi eksistensial. Etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat universal dan absolut. Etiket pada umumnya berlaku pada suatu tempat, namun belum tentu berlaku di tempat lain. Yang keempat, etiket diukur dari sisi lahiriah, sedangkan etika melebihi sisi lahiriah. Dalam etiket, penilaian diletakkan pada penampilan seperti cara berpakaian, cara duduk, dan perbuatan lahiriah lainnya. Sedangkan etika meletakkan pada maksud, kehendak, motivasi, dan suara hati. Perbedaan etika dan etiket ini ada 4. Yang pertama, etika memberikan norma. Yang kedua, aspirasi dan atemporal. Ketiga, absolut atau universal. Yang keempat, batiniah. Sedangkan etiket berkaitan dengan cara, spasial dan temporal, relatif dan lahiriah. Nah, ini ada 3 norma agama. Yang pertama, norma sopan santun, di mana mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah seperti tata cara berpakaian, tata cara bertamu, dan lain sebagainya. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum seperangkat hukum yang dijadikan sebagai alat untuk mengatur perilaku dalam hidup bersama, bersifat tegas dan pasti. Yang ketiga, norma moral, di mana aturan mengenai sikap dan perilaku seseorang. Norma ini menjadi tolak ukur untuk menilai tindakan etis. Berikutnya, menurut aspek-aspeknya, yang pertama aspek dari sumber, di mana sopan santunnya itu bersifat tradisional konvensional. Hukumnya itu datang dari sesuatu kekuatan di luar manusia. Sedangkan moralnya itu datang dari dalam diri manusia sendiri. Yang kedua, isi, di mana sopan santunnya menyelesaikan perilaku manusia. Hukumnya itu mempengaruhi perbuatan manusia, dan moralnya mempengaruhi perbuatan manusia. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya, sopan santunnya itu melangsungkan kebiasaan. Hukumnya memberikan kewajiban dan mengakui hak, sedangkan moralnya memberikan kewajiban. Yang keempat, kadar. Kadar ini sopan santunnya sesuai dengan situasi dan kondisi, di mana hukumnya bersifat bersyarat atau hipotesis, sedangkan moral mutlak atau kategoris. Yang kelima, motif, di mana sopan santunnya menyempurnakan tradisi, sedangkan hukumnya menyempurnakan masyarakat lokal, moral menyempurnakan manusia. Yang keenam, sifat, sopan santunnya insidental, hukumnya melihat tindakan lahir, moralnya universal. Yang ketujuh, aspeknya dari visi, sopan santunnya melihat partisipasi pada masyarakat, hukumnya dilakukan oleh kekuasaan formal, dan moralnya melihat inikat budi, hati nurani, dan keinfasan batin. Yang ke-8, pelaksanaan dilakukan oleh kebiasaan masyarakat, di mana moralnya itu dilakukan oleh daya dalam diri manusia sendiri. Yang ke-9, sanksi atau masyarakat. Sopan santunnya masyarakat, hukumnya itu bagi negara, sama moralnya itu dari suara hati. Di sini saya juga menjelaskan mengenai kekuatan norma moralnya, di mana norma kekuatan moral itu ada 5. Yang pertama, langsung berkaitan dengan inti pribadi. Kedua, menegaskan kewajiban dasariah, berlaku umum, melebihi lembaga apapun, berkaitan dengan perasaan. Tadi saya sudah sebut kelima, dan saya akan menjelaskan penjelasannya, di mana norma moral berkaitan dengan inti kepribadian manusia, di mana tuduhan yang orang tidak bermoral lebih berat dibandingkan dengan tuduhan tidak taat pada tata krama atau peraturan.
Yang kedua, norma moral menjadi norma yang menegaskan kewajiban dasar manusia dalam bentuk perintah dan larangan. Nah, ini berfungsi sebagai imperatif kategoris, di mana meminjam istilah Immanuel Kant, artinya kewajiban tanpa syarat. Yang ketiga, norma moral berlaku umum. Norma ini berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, serta di situasi apapun. Titik universalitas norma moral adalah objektivitas dan rasionalitas. Yang keempat, menurut norma moral melebihi lembaga apapun, karena melekat dalam diri manusia, pelaksanaannya tergantung pada kesadaran pribadi. Nah, jika ada institusi memaksakan seseorang untuk bertindak tidak etis, misalnya menipu, orang itu akan menolaknya karena tindakan itu bertentangan dengan batinnya. Yang kelima, norma moral berkaitan dengan perasaan. Nah, walaupun bukan semua perasaan, artinya norma moral itu melibatkan emosi. Nah, jika kita tidak lihat seseorang menderita kemiskinan, hati kita itu bergerak untuk menolongnya. Tindakan menolong itu merupakan ungkapan rasa kasihan kepada orang lain. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.